Ustadz sekalian yang ana hormati, ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya, di dalam diri kita sendiri ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita hitung, kita ini adalah kaya, sangat kaya sekali. Bayangkan saja udara yang kita hirup sehari-hari ya, baru terasa kita nikmat udara itu apabila kita sudah merasakan namanya sesak napas atau sakit ya. Nikmat mata itu baru bisa kita rasakan kalau sudah sakit mata ya. Seakan kalau sudah sakit mata, sembuh dari sakit mata, itu luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, mata kita melihat ya, tangan kita bisa bergerak beraktivitas setiap hari ya. Itu bisa kita rasakan nikmatnya apabila sudah terjadi bencana atau musibah yang menimpa kita. Mata sakit mata ya, gigi sakit gigi. Pernah sakit gigi tidak saudara sekalian ya? Anda merasakan sakit gigi ya, luar biasa ya. Beberapa hari ya tidak enak makan ya, tidak enak tidur ya, maunya guling-guling terus, marah-marah bawaannya. Ternyata itu hanya satu gigi yang sakit ya, sembuh. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata selama ini kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ibadah tertinggi itu adalah, kualitas tertinggi itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz sekalian yang ana hormati dan ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi substansi syukur itu ya, kita sadar bahwa Allah yang memberikan nikmat kepada kita, dan kita juga merasakan, meyakini, mengetahui dan mengakui ya, bahwa apapun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, yang kita alami, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebaikan yang kita dapat dimanfaatkan untuk kebaikan orang lain ya. Kita di sini ya diamanahkan atau diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ditakdirkan sebagai seorang guru. Ini adalah satu kenikmatan yang besar Allah berikan kepada kita, yang mana tidak semua orang ya bisa menjadi guru ya. Anda pernah mungkin ya mendengar seorang ustadz yang kemana-mana ya berdakwah, berkeliling, ketika menghadapi anak-anak seusia TK, seusia SD, mereka angkat tangan, tidak sanggup untuk menghajar anak SD dan anak TK. Jangan kita di sini ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah di sini. Alhamdulillah ya, ini adalah salah satu kenikmatan ya yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat ini kita syukuri, kita jalankan dengan seamanah-amanahnya, sehingga kita dapat merasakan ya nikmatnya dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terlebih lagi dalam hal amanah yang diberikan kepada kita sebagai seorang guru ya, ustaz, di dalam kita memberikan manfaat kepada orang lain. Insyaallah dengan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada ganjaran terbaik bagi seorang dai. Karena Rasulullah itu juga adalah profesi seorang guru, seorang murabi, seorang dai, dan kita ini adalah estafet dakwahnya. Sehingga insyaallah dengan hati yang ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ajarkan ya, dan diajarkan lagi oleh anak-anak kita dan diamalkan oleh murid-murid kita, insyaallah itu jadi amal jariyah yang terbaik untuk kita. Insyaallah ya, ustaz sekalian, yang penting syaratnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuk ya, sebenarnya ibadah itu adalah implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Karena kita merasakan Allah memberikan kita hidup,
Allah memberikan kita ya segalanya. Nah, syukur itu adalah ibadah, itu puncak daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan beribadah kepada Allah, di situ kita bukan hanya melaksanakan sebagai kewajiban kita seorang hamba, tapi juga kita melaksanakan kewajiban kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kalau kita merasakan ibadah kita sebagai syukur ya atas nikmat yang Allah berikan, maka di situ kita akan rasakan suatu kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sekalian yang ana hormati, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam hadis Nabi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani," ya. "Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka yang cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku, maka insyaallah ya kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di surga. Amin ya rabbal alamin. Mencintai Rasulullah ini adalah cinta kita yang tertinggi daripada mencintai manusia yang lainnya. Sahabat Umar radhiyallahu an ya pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa yang paling kamu cintai?" Kata Rasulullah, "Allah dan diriku sendiri." Ya. Kata Rasulullah, "Belum sempurna imanmu apabila engkau tidak mencintaiku lebih dari mencintai dirimu sendiri." Jadi salah satu cinta kepada Rasulullah itu adalah salah satu bukti keimanan kita, keyakinan kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ya utusan Allah yang kita cintai lebih daripada diri kita sendiri. Maka wajar apabila kita mendengar Rasulullah dicaci maki, Rasulullah diperolok-olok, maka kalau tidak ada sedikit pun rasa benci kita, ya, tidak ada sedikit pun rasa kecewa kita dengan ketika Nabi kita dihina, ketika Nabi kita digambarkan oleh orang-orang yang non-muslim, orang kafir yang tidak baik, maka dipertanyakan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu bahkan ya ini diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana ya seorang hamba, seorang muslim itu mencintai Rasulullah. Salah satunya adalah ittiba bisunnah, ya, mengikuti sunnah Nabi. Dan di Al-Quran juga Allah mengajarkan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amhai orang-orang yang beriman, kata Allah, berselawatlah kamu kepada Nabi, ya. Jadi Allah yang menyuruh kita bersolawat, ya. Insyaallah ya, kita merasakan sendiri banyaknya para habaib-habaib yang beredar di sekeliling kita, dan majelis salawat itu adalah salah satu menumbuhkan mahabbah Rasulullah, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pantas ku